Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadaan Samsul Ramli. Hari ini untuk mengisi konten, saya akan membahas perubahan-perubahan lain yang juga terjadi di Permen PU 14 tahun 2020. Perubahan yang ingin saya bahas juga adalah perubahan tentang segmentasi yang kemarin sangat heboh ya, di mana pasal 21 tentang segmentasi Permen PU 7 itu digugat oleh Asosiasi Penyedia Besar, sehingga kemudian dimenangkan di Mahkamah Agung. Nah, ini juga yang membuat kemudian Permen PU 14 tahun 2020 ini harus diterbitkan sebelum tanggal 19, tepat 90 hari sejak putusan itu disampaikan kepada Kementerian PUPR. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya aspek atau dampak hukumnya tidaklah terlalu keras ya, artinya tidak terlalu besar. Karena bagaimanapun juga segmentasi ini adalah wilayah manajerial atau kebijakan terkait dengan beberapa aspek atau sektor-sektor lain. Di antaranya adalah pembinaan usaha kecil, persaingan usaha yang sehat, kemudian membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pencapaian tujuan program kebijakan dan kegiatan pemerintahan terkait dengan dunia usaha dan juga terkait dengan pembelanjaan. Nah, jadi ada aspek-aspek yang multi-sektor, multi dimensi yang melampiri segmentasi ini. Sehingga karena dia bersifat manajerial, tentu kalau didekati dengan pendekatan hukum, ini tidak terlalu tepat menurut saya. Tapi apapun itu, kita harus menghormati segala putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung karena memang ada aspek-aspek yang melemahkan juga karena segmentasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di pasal 21, 22, 23 itu tidak ada petunjuk operasional atau pedoman berupa peraturan pemerintahan sehingga pasal di undang-undang ini belum bisa operasional pada saat Permen PU 7 tahun 2019. Berbeda dengan Permen PU 14 tahun 2020, meski di dalam batang tubuhnya tidak tertuang bahwa Permen PU 4 tahun 2014 tahun 2020 ini berdasar hukum PP 22 tahun 2020 karena kelahirannya hampir bersamaan. Namun dari sisi aspek-aspeknya tentu kita bisa memperbandingkan apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan. Sejauh yang saya pahami, pasal 21, 22, 23 Undang-Undang 17 yang diturunkan di PP 22 tahun 2020 dengan Permen PU 14 tahun 2020 ini tidak ada pertentangan. Karena di undang-undang dan PP tidak mengatur batasan segmentasi kecil itu berapa, menengah itu berapa, kemudian besar itu berapa. Dengan kaitannya dengan Undang-Undang 20 tahun 2008, tentu kita harus melihat dari aspek yang berbeda. Karena Undang-Undang 20 tahun 2008 itu mengatur tentang dunia usahanya. Sementara Permen PU 14 mengatur tentang segmentasi paket pekerjaan yang dilemparkan kepada pasar dunia usaha. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda. Jadi sekarang akibat dari dimenangkannya gugatan terkait dengan segmentasi, utamanya segmentasi kecil yang diperluas hingga sampai 10 miliar, sehingga tujuannya membuka peluang bagi usaha-usaha kecil atau pengusaha-pengusaha kecil konstruksi untuk bisa mendapatkan paket di atas 2,5 miliar, sehingga harapannya dunia konstruksi bergerak karena usaha kecil tersebut didorong untuk atau ditarik untuk bisa memenuhi wilayah-wilayah pasar yang bisa dimasuki oleh pengusaha-pengusaha menengah. Sehingga struktur perekonomian atau struktur perusahaan kita itu mulai bergerak masuk ke perusahaan menengah. Yang harapannya nanti juga bisa memunculkan kemandirian, daya saing, kemudian yang menengah ini naik tingkat menjadi usaha besar.
Nah, ini tentu sebuah kebijakan ya, pilihan kebijakan. Tapi kembali karena sudah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa segmentasi harus dikembalikan kepada segmentasi sebelum Permen PU 7 tahun 2019, maka di Permen PU 14 tahun 2020 kebijakan tentang segmentasi ini dikembalikan. Dikembalikan yaitu peluang usaha untuk pengusaha-pengusaha kecil itu luas sampai 10 miliar, sekarang kembali menyempit menjadi 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah yang dulu segmentasi menengah yang dulunya 10 sampai 100 miliar, artinya perusahaan menengah bisa memasuki pasar yang sangat lebar yaitu 10 miliar sampai 100 miliar, itu kembali ke norma 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Tentu ini juga keuntungan bagi usaha menengah karena kalau di era Permen PU 47 tahun 2019 dia tidak bisa main di wilayah 5 sampai 10, sekarang sudah bisa bermain atau bertarung di pasar 2,5 sampai 50 miliar. Nah, itu jadi 2,5 sampai 10 miliarnya sudah bisa dimasuki oleh perusahaan menengah. Jadi roti untuk pengusaha kecilnya diperkecil kembali. Kalau dulu rotinya besar sampai 10 miliar, diperkecil jadi 2,5 miliar lagi. Sementara di segmentasi menengah, roti untuk pengusaha-pengusaha menengah yang tadinya hanya 10 miliar sampai 100 miliar, sebenarnya luas juga 10 miliar sampai 100 miliar karena jumlah paketnya mungkin sedikit di sini, akhirnya ini agak ada goncangan yang menimbulkan percikan-percikan yang menyebabkan adanya gugatan kemarin. Nah, sekarang dengan Permen PU 14 tahun 2020, roti untuk pengusaha menengah itu menjadi semakin luas, banyak paketnya, walaupun ranknya kembali pada rank 2,5 sampai 50 miliar. Kemudian yang besar itu kalau kemarin di atas 100 miliar saja boleh bermain, sekarang sudah mulai bisa. Ini juga keuntungan mungkin bagi usaha-usaha besar, pengusaha-pengusaha besar, sehingga bisa bermain di area 50 sampai seterusnya. Nah, kemudian juga ada aspek yang menarik juga di segmentasi yang hanya beracuan pada nilai. Nah, gitu ya, hanya beracuan pada nilai, yaitu dari 50 sampai 100 miliar yang diperuntukkan untuk segmentasi besar, ini diperuntukkan hanya non-BUMN. Jadi teman-teman di BUMN sudah tidak boleh lagi memenangkan paket, kalau menawar sih tidak bisa kita larang, memenangkan paket untuk paket yang 50 sampai 100 miliar pada kesempatan pertama. Ya. Kemudian yang 100 sampai seterusnya itu boleh dimenangkan oleh BUMN maupun non-BUMN. Tapi segmentasinya ditetapkan itu sudah besar, artinya hanya untuk kualifikasi usaha besar. Kemudian juga yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa segmentasi yang diatur oleh Permen PU 14 tahun 2020 ini adalah segmentasi standar. Sehingga acuannya hanya mengacu kepada satu item saja yang diatur oleh Undang-Undang 2 tahun 2017. Kalau Undang-Undang 2 tahun 2017 itu menentukan segmentasi dari faktor kualitatif, risiko, kemudian teknologi, dan biaya. Nah, karena ini sifatnya standar, dalam komponen value for money, harga itu adalah yang paling bawah. Nah, Permen PU 14 tahun 2020 hanya mengacu kepada biaya saja. Sementara faktor risiko dan teknologi itu diserahkan kepada putusan masing-masing PPK dan pengguna anggaran dalam rangka menyusun perencanaan terkait kebijakan pemaketan. Artinya apa? Secara undang-undang boleh saja paket atau segmentasi paket itu didasarkan pada risiko atau pada teknologi, bukan pada biaya.
Kalau misalkan PPK dan pengguna anggaran menjustifikasi bahwa paket ini yang nilainya misal 2 miliar misalkan, tapi risiko dan teknologi yang dipakai itu adalah risiko dan teknologi yang bersifat sedang atau tinggi, maka bisa saja yang sampai 2,5 miliar ini ditetapkan oleh PPK dan PA sebagai segmentasi menengah. Gitu. Apalagi kalau misalkan di dalam Permen PU diberikan juga peluang jika tender pertama kali gagal, kemudian dilakukan review, dilakukan justifikasi, ini tidak mungkin lagi kita mengalami kegagalan, ini bisa kita duga atau dijustifikasi bahwa ini karena usaha kecil tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan paket ini, tidak banyak yang memiliki kompetensi, untuk itu kita buka, kita naikkan tingkatnya menjadi paket menengah. Jadi bisa saja nilainya tidak sampai 2,5 miliar kemudian menjadi paket menengah. Demikian juga paket menengah. Bisa saja setelah dijustifikasi itu dianggap dari sisi risiko besar, teknologi yang digunakan sangat tinggi. Maka kemudian meskipun paketnya hanya sampai 10 sampai 50 miliar, tapi ditetapkan sebagai paket besar itu tidak masalah selama justifikasinya betul-betul dibuat dengan perhitungan dan keahlian serta dapat dipertanggungjawabkan. Ingat sekali lagi Permen PU mengatur tentang standar. Nomenklatur standar ini menandakan bahwa risiko dan teknologi dianggap kategoris paribus, sama semua. Tapi yang membedakan hanya biaya saja. Sehingga disusunlah standar dokumen. Ini standar ditujukan untuk paket-paket yang dijustifikasi oleh penyusun kebijakan adalah paket-paket standar. Di mana hampir mungkin ya berdasarkan teori Pareto 80% dari jumlah paket yang ada itu sifatnya semua standar. Hanya 20% dari keseluruhan paket pekerjaan konstruksi itu bersifat non-standar. Jika paket ini diyakini tidak standar, artinya apa? Biaya tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan segmentasi, maka bisa saja segmentasi berbeda dengan yang diatur oleh Permen PU 14 tahun 2020 dikembalikan kepada PP 22 tahun 2020 dan Undang-Undang 2 tahun 2017. Dua hal yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, segmentasi pengadaan paket pekerjaan konstruksi, paket konstruksi dikembalikan kepada norma kecil sampai 2,5 miliar, menengah 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar, sedangkan besar 50 ke atas. Untuk 50 sampai 100 itu ditujukan hanya untuk non-BUMN, yang 100 sampai seterusnya itu boleh dibuka untuk non-BUMN atau BUMN. Yang kedua, tidak dilarang buat PA atau PPK menetapkan paket atau segmentasi tidak sesuai dengan Permen PU 14 tahun 2020 selama ada justifikasi terkait dengan resiko dan teknologi yang digunakan. Harus bisa dipertanggungjawabkan secara keahlian, secara akuntabilitas, bahwa memang betul nilainya sudah sesuai dengan Permen PU 14 tahun 2020, namun dari sisi risiko dan teknologi dijustifikasi berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perubahan Permen PU 14. Saya Samsul Ramli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pengadaan.